Masih membahas mengenai kebakaran yang terjadi di kantor Kejaksaan Agung. Bersama masih bergabung sama kami juga ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Hari Setiono. Pak Hari, tadi diperbincangkan di sini bahwa yang jadi digarisbawahi adalah Kejaksaan Agung ini merupakan heritage, kantor gedung heritage peninggalan begitu, cagar budaya dan kantor penegakan hukum yang menjadi sorotan juga. Nah, kemudian yang disoroti adalah keamanannya, dari internal keamanannya seperti apa? Kenapa kemudian ini gagal untuk bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran hebat? Hampir seluruhnya total loss, Pak. Iya. Tadi di depan sudah kami jelaskan bahwa informasi yang saya dapatkan bahwa gedung ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di DKI Jakarta sesuai dengan surat keputusan gubernur. Nah, tentang penunjukan itu saya akan melakukan cek dulu, kemudian sejak kapan dan lain sebagainya. Dan kemarin Pak Gubernur juga hadir ketika proses pemadaman terhadap gedung ini. Saya sependapat oleh Profesor Pak siapa tadi itu yang mengatakan bahwa memang ada mekanisme yang diatur di dalam pengelolaan gedung ini. Nah, ini sudah terjadi. Kebetulan juga pas libur. Nah, tadi Bang Haris juga menyampaikan, tadi diasumsikan kalau sedang bekerja di kantor, wah, akan seperti apa kira-kira gitu ya. Kalau saya berpikir sebaliknya, kalau ada orang di kantor baru terpetik api bisa dipadamkan. Jadi maksud kami adalah marilah kita menunggu terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Saya kira gitu, Mbak. Baik. Pak Hari, menjadi pertanyaan seluruh rakyat. Ini artinya berkas-berkas aman dan perkara tetap bisa dilanjutkan? Nah, ini kami jelaskan ya. Mungkin kawan saya Bang Haris belum pernah ke Kejagung barangkali ya. Gedung utama ini tidak menyimpan berkas perkara. Nah, di gedung utama ini hanya ruang kerja pimpinan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Antasari, kemudian ada jam intel dengan direkturnya, kemudian juga ada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan Kepala Biro. Jadi gedung ini sama sekali tidak menyimpan berkas perkara yang kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi atau perkara tindak pidana umum. Tadi Pak Antasari juga sudah menjelaskan. Jadi saya kira nggak ada berkas perkara yang ada di gedung ini. Saya kira clear ya. Oke. Pak Hari, jadi pertanyaan publik juga, untuk ruang kerja Jaksa Pinangki juga ada di gedung yang sama, ikut terbakar juga? Ya, Jaksa Pinangki sebagaimana saya sampaikan menjadi salah satu pejabat struktural pada Biro Perencanaan. Tetapi sejak diberhentikan sementara, yang bersangkutan sudah tidak menempati di gedung itu. Oke, baik. Pak Hari, untuk proses pengamanan walaupun ketika hari libur itu seperti apa, Pak? Dan CCTV di gedung itu seluruhnya berfungsi? Ya, seluruhnya berfungsi. Bahkan masing-masing Jaksa Agung Muda, masing-masing direktur, kemudian Kepala Biro, semua berfungsi. Mungkin Pak Antasari tadi juga sudah menjelaskan bagaimana prosedur harus bertemu Jaksa Agung melalui pengamanan-pengamanan tertentu dan itu dipantau oleh CCTV semua. Nah, kalau sudah kondisi terbakar begini, berarti kan semua data hangus semua gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan yang pernah datang ke tempat itu bisa mengatakan itu. Baik, Pak Haris. Bang Haris, diyakinkan ini semua proses berjalan tetap aman, tidak ada dokumen berkas perkara yang terbakar. Terima kasih, cuman ya kita lihat aja besok. Oke. Kan pernyataan itu kita terima, tetapi begini loh, saya ini bukan baru 1-2 hari ya ngelihat kejadian kayak gini kan. Ke belakang tuh sering pernyataan, tapi begitu dijalankan nggak bisa. Tapi saya terima kasih kalau Pak Kapus Penkum bikin pernyataan seperti itu, nanti ya artinya Pak Kapus Penkum akan bisa jadi rujukan, meskipun ini informal, pernyataan itu untuk dikejar kalau misalnya ke depan tiba-tiba argumentasi kebakaran ini digunakan untuk jika ada masyarakat, terutama kasus-kasus yang besar ya, itu mengalami hambatan atau tidak seperti yang dibaca di dalam buku-buku, misalnya kayak gitu, satu. Yang kedua, bagus juga pernyataan Pak Hari tadi itu menggugurkan, tadi kalau saya pakai bawah sama atas gitu ya. Saya pernah Pak ke gedung itu beberapa kali. Memang
gedung itu gedungnya para pimpinan, gitu. Jadi bukan tempat data gitu. Dan kalaupun data, ya pasti udah di-copy. Ada cadangannya. Ada cadangannya. Bang nah Haris, sekarang spekulasi mohon maaf, berikutnya, saya harus potong ada nggak yang sakit hati sama Kejaksaan Bang Haris. Agung? Nah itu juga nanti harus kita dalami. dijawab. Kita harus dengarkan Betul. terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita masih bersama Pak Haris Setiono selaku Kapus Pen Kejaksaan Agung. Pak Hari, mungkin ada closing statement dari Pak Hari dan selaku pihak Kejaksaan menanggapi kebakaran ini, Pak. Ya, saya pikir terima kasih ya Pak Haris yang begitu perhatian terhadap kami. Tentu apa yang disampaikan Pak Haris ke depan mudah-mudahan bisa kami lakukan lebih baik lagi. Artinya bahwa perlakuan terhadap gedung ini, bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Profesor, karena ini sudah kejadian, maka ke depan nanti harus lebih baik. Tetapi perlu kami sampaikan, kalau sudah namanya musibah, secanggih apapun, kalau yang namanya musibah, saya pikir kita tidak bisa menghindari itu. Baik, saya ke Pak Antasari, closing statement. Pak Antasari, apakah ada yang ganjil dengan peristiwa terbakarnya gedung Kejaksaan Agung ini? Terima kasih untuk Profesor ahli bangunan tadi. Saya pelaku mantan yang pernah bertugas di sana ingin ada solusi. Pertama adalah tidak mungkin Kejaksaan Agung akan bekerja ke kondisi seperti ini, nggak mungkin. Pertama adalah apakah gedung yang heritage ini masih bisa dibangun, saya jawab, renovasi yang lebih baik dan secanggih yang seperti Profesor sampaikan untuk ke depan, sehingga penegakan hukum dengan aparat dalamnya aman. Satu itu. Kedua, saya sependapat dengan Kapus Pen tadi mengatakan bahwa ini musibah. Kita jangan pikir ke belakang lah. Memang boleh pikir ke belakang untuk perbaikan ke depan. Sebaiknya ke depan kita bicara. Jangan kita lagi berspekulasi, memanaskan kuping masyarakat, akhirnya tidak apa yang kita peroleh. Baik. Terima kasih Pak Antasari. Prof, silakan. Ya, jadi menanggapi apa yang Pak Antasari sampaikan untuk Sera dan Alphard, untuk bangunan gedung Kejaksaan Agung yang sudah terbakar, ini 9, 10, 11 jam. Bagi saya mencermati ini tidak laik lagi. Ya, karena memang bangunan gedung secara teknis mampu dia menahan api itu 2-3 jam karena evakuasi bisa melakukan itu. Ini sudah lebih dari 9 jam. Jadi saya ragu kalau ini bisa digunakan kembali untuk fungsi yang sudah ada. Kedua, sehubungan dengan cagar budaya. Kita sebenarnya di awal sudah mencermati kalau cagar budaya seharusnya penempatan Jaksa Agung di lantai 2 itu harus dipikirkan dengan benar. Nah, ke depan ini kalaupun dilakukan retrofit, maka itu akan menjadi ikon point of interest Kejaksaan Agung. Maka ruang Jaksa Agung dan tim akan dipindahkan. Nah, sehubungan dengan ini harus kita pikirkan ke depan. Jadi kalau saya sebutkan, ini bukan cuma kebakaran bangunan gedung Kejaksaan Agung, Sira dan Alphard. Ini kebakaran kawasan di Kejaksaan Agung, karena ada beberapa bangunan gedung lainnya. Bagaimana dia, gitu loh. Nah, saya pikir pemerintah dan para pihak yang terlibat memang harus lebih serius mencermati ini, apalagi disebutkan oleh Pak Kapus Pen ini adalah bangunan gedung cagar budaya. Baik. Bang Haris, terakhir masukan untuk Jaksa Agung. Buat Jaksa Agung? Kejaksaan Agung. Oh, Kejaksaan Agung. Satu begini, ini harus ada pemeriksaan menyeluruh. Karena ini bukan cuma soal, karena angle-nya dua. Satu soal cagar budaya, yang kedua soal Kejaksaan Agung, institusi penegakan hukum. Jadi dua hal ini serius. Maka kebakaran ini tidak bisa sekedar kita telan mentah-mentah. Harus ada pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu nanti kita akan tahu di mana human error, di bagian mana yang bencana. Bahwa kita misalnya mungkin nggak mampu beli alat ini, alat itu karena kita negara miskin, ya mungkin itu bencana. Tapi soal yang lainnya itu mungkin bukan bencana. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya, tolong dipikirkan dengan dua kepentingan tadi itu, ya, maka harus dipikirkan keamanan bukan hanya keamanan fisik, harus dipikirkan juga keamanan Kejaksaan Agungnya, ya kan, dengan segala spekulasi-spekulasi tadi.
saya membayangkan jangan sampai kebakaran ini adalah jadi-jadian dari ketidakamanan di faktor-faktor yang lain. Karena kita tahu ya mekanisme dan instrumen hukum itu kadang kerap dipakai untuk memperkaya diri, untuk menundukkan orang, untuk balas dendam. Nah, keamanan dari hal-hal seperti ini yang harus dibangun. Dan ini Jaksa Agungnya kan baru nih, ya kan, mumpung baru ya belum setahun. Coba Pak Burhanuddin itu memimpin ya kebangkitan Kejaksaan Agung itu bukan sekedar bahwa menunjukkan saya berbeda dengan Prasetyo, tetapi juga menunjukkan bagaimana membangun Korps Adiaksa ini yang aman dari berbagai hal. Kejaksaan Agung ngurusin kasus gede-gede, maka keamanan institusinya, kapasitasnya itu harus dibangun. Tapi dulu ketidakmampuan biaya untuk mempersiapkan proteksi kebakaran menurut saya tidak mungkin. Bangunan gedung cagar budaya itu sudah dipersiapkan APBD-nya. Ada anggarannya. Sudah ada. Itu yang kita tunggu nanti pemerintah. Bagaimana hasil penyelidikannya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sama kami di Kabar Petang.